Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ya, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan-pernyataan cinta di televisi reality show itu. Iya, yang reality show kayak gitu ya, yang balik lagi mau pacar lama segala macam itu terdorong untuk pacaran. Nah ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Purwa Aryandi dan Ustadz Iwan Januar dalam program Voice of Islam, merupakan program kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Tentu selama setengah jam ke depan saya dan Ustadz Iwan Januar akan menemani kamu dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang memang akan membahas masalah-masalah di kalangan sobat muda sekalian. Kali ini kita akan mencoba meresensi sebuah buku yang judulnya Ledakan Potensi Dirimu. Ya, buku ini merupakan tulisan Ustadz Iwan Januar. Nah, tapi kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini buku yang keberapa nih Ustadz? Waduh, udah kakek hitung ya? Bukan kakek hitung, saya jarang hitung soalnya. Jarang hitung, oh gitu. Nih buku ini merupakan buku yang ya lumayan tebel lah, tapi isinya bagus sekali. Judulnya Ledakan Potensi Dirimu. Buku ini terbitkan Februari 2008. Bagus sekali Ustadz ya? Iya, insya Allah. Bagus sekali. Buku ini merupakan terbitan dari Salmadani Pustaka Semesta di daerah Bandung. Buku ini kalau kamu lihat secara fisiknya ya, paling kamu cuma bisa membayangkan ukurannya 14,5 kali 21 cm. Nah, supaya bisa kebayang, oh bukunya kayak gini. Tebelnya lumayan nih, 252 halaman plus. Iya. Ya Ustadz ya, 252 halaman plus. Buku ini merupakan tulisan Ustadz Iwan Januar. Nah Ustadz, mengenai buku ini sebenarnya apa latar belakang awal penulisan buku ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, moga-moga kamu masih terus ikut di acara kita ini ya, semoga mendapatkan manfaat yang besar. Buku Ledakan Potensi Dirimu ini latar belakangnya saya tulis karena banyak berkembang berbagai macam filsafat-filsafat dan pemikiran-pemikiran yang keliru mengenai hakikat manusia. Ya misalkan diantaranya Sigmund Freud ya, salah seorang tokoh psikoanalisa, bahkan dia pendirinya, dia mengatakan bahwa yang namanya kebutuhan seksual manusia itu harus dipenuhi secara bebas, karena kalau tidak bisa menimbulkan kesengsaraan seperti itu. Atau ada juga orang yang berpendapat bahwasanya kehidupan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, dan kedua-duanya punya sifat yang saling bertentangan. Kalau orang ingin bahagia dunia, maka jasmaninya, materinya mesti digedein begitu ya, cari duit segala macam. Sementara kalau orang pengen bahagia di akhirat, maka dia harus nguber akhirat, nguber ruhnya, dan meninggalkan aspek jasmaninya. Dari sini memang muncul nih berbagai macam filsafat-filsafat dan pandangan-pandangan yang keliru tentang manusia itu seperti apa. Padahal Islam itu sudah memberikan tuntunan yang sangat jelas tentang kehidupan umat manusia. Dan kalau yang kedua, pentingnya kita mengenal potensi kehidupan kita, atau dalam bahasa Arab yang disebut Toqatul Hayawiyah, supaya kita ini bisa
mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan hidup manusia dan juga cara pemenuhannya. Dan Islam sudah memberitahu kepada kita bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup kita, ya, supaya manusia tidak jatuh dalam pemenuhan kehidupan yang batil yang malah bikin sengsara kehidupan manusia. Terus yang ketiga bahwa ini buku ini saya kemas nih dengan bahasa yang populer, ya, ditambah dengan sedikit istilah-istilah teknis, ya. Tujuannya supaya pembaca ini bisa menikmati dengan mudah, ya, walaupun temanya mungkin serius, tapi tetap bisa enjoy, bisa asik baca buku ini. Nah ini sobat muda, buku ini lumayan tebel, tapi informasinya kelihatannya padat dan berisi sekali gitu. Nah kalau sekedar gambaran nih bagi kamu nih, ada beberapa bab utama yang bisa kamu perhatikan. Dari mulai pertama adalah manusia dan potensi diri, yang kedua adalah energi-energi penggerak, terus ada kebutuhan versus keinginan. Nah, terus ada kebutuhan jasmani, karakter dan etika, ada naluri beragama bukan ilusi dan neurosis, ada naluri bertahan dan menyerang, yang terakhir adalah meraih cinta. Subhanallah. Ustadz, kalau boleh kasih gambaran Ustadz, sebenarnya isi buku ini tuh kayak gimana sih isinya? Jadi isi buku ini kita pengen menguraikan, ingin bikin mapping, ya, pemetaan manusia itu sebetulnya apa. Dan juga potensi yang ada pada dirinya apa. Karena banyak orang yang sebetulnya Allah tuh udah kasih potensi hidup buat dia, tapi dia nggak bisa mengelolanya. Dan potensi ini semua ada pada manusia, ya. Dari mulai tadi, ya, ada namanya kebutuhan jasmani, ya, seperti rasa lapar, haus, butuhnya istirahat. Ada juga kebutuhan beragama, ya. Ada juga kebutuhan mempertahankan diri, dan juga ada kebutuhan akan cinta, ketertarikan pada lawan jenis, juga cinta kepada keluarga. Banyak orang yang tidak paham bahwa dia punya potensi seperti itu. Contohnya apa? Banyak orang jadi ateis gitu. Dia bela-belain mengingkari adanya Allah, padahal sebetulnya dalam hati itu nggak bisa dia ingkari, karena banyak fakta di tengah-tengah kehidupan dia itu yang menunjukkan Allah itu sebetulnya ada begitu. Atau tentang kebutuhan dan keinginan, ya. Orang suka ketukar nih, mana kebutuhan, mana keinginan. Bahkan banyak orang yang beranggapan keinginan itu adalah kebutuhan. Padahal dua-duanya punya karakter yang berbeda, ya. Kalau kebutuhan itu sesuatu memang yang dibutuhkan secara pasti oleh manusia, ya, makan, minum, gitu kan. Tapi kalau udah bicara makannya makan apa, makan di mana, apalagi makan siapa, gitu kan, ya. Itu udah bicara keinginan tuh. Nah, gara-gara salah memahami potensi diri, ya, jadi nggak ngerti mana kebutuhan, mana keinginan, banyak orang akhirnya tersesat, ya, sengsara, dan nggak pernah merasa puas, ya kan. Banyak orang udah bisa makan, pengen makan yang lebih enak lagi, yang mewah lagi, yang lebih mahal lagi. Akhirnya nggak ada, betul, kalau keinginan itu kan nggak ada batasnya. Sementara kalau kebutuhan ini sebetulnya ada batas maksimum seperti itu. Nah, jadi di buku ini nih kita ajak pembaca supaya dia melihat potensi dirinya, dibuat pemetaan. Oh, ini ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan beragama, ada kebutuhan mempertahankan diri. Bahwasanya orang itu ingin kaya, it's okay. Orang itu punya marah itu memang itu dari Allah karunia. Cuman bagaimana cara marah yang tepat, ya, pada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat dan waktu yang tepat, itu yang sebetulnya harus diketahui, dan Allah sudah memberikan tuntunan marah yang berpahala. Misalkan apa, ya, marah pada orang yang menghina agama kan berpahala gitu, ya. Atau marah pada orang yang maksiat itu berpahala. Tapi kalau marah pada orang yang memperjuangkan Islam, waduh, itu malah justru bukannya pahala, ya, nggak dapat apa-apa di sono itu. Atau sama lah, ya. Berdosa pasti begitu. Terus yang ada kebutuhan cinta, ini juga dibahas bahwasanya orang itu punya ketertarikan pada lawan jenis. Orang juga punya keinginan berkeluarga, punya anak, yang kalau salah dipenuhi menimbulkan bahaya buat umat manusia. Contohnya banyak orang yang berpikir, kan yang penting cinta, yang penting cinta dan kasih sayang jenis kelamin tidak penting begitu. Akhirnya muncullah orang-orang kayak dulu Freddie Mercury, ya, terus Elton John, ya, yang mereka lebih cinta kepada sesama jenis ketimbang kepada lawan jenisnya itu. Nah, kalau kita baca buku ini, kita sama-sama nih lihat manusia, kita kenali potensi dirinya, kita tahu bagaimana cara pemenuhannya, dan kita ledakan. Nah, maksud dengan ledakan itu kita mendapatkan
pemenuhan yang baik, membawa kepada bahagia di dunia, dan pastinya juga insya Allah mendapatkan pahala dari Allah di akhirat nanti. Kalau buku ini kayaknya penjelasannya agak-agak jelimet nih Ustaz. Iya. Ya kan agak-agak jelimet bin humid. Sebenarnya sasarannya kepada siapa sih? Sasarannya nih pada pertama sebetulnya ya kalangan akademisi, terutama misalkan yang belajar psikologi gitu ya, supaya dia tahu bahwasanya Islam itu punya pandangan yang juga berbeda tentang masalah manusia, begitu kan? Kan kalau dalam psikologi itu yang paling berkembang mazhab Austria yang dibawa oleh Sigmund Freud kan begitu. Itu pasti ngetop tuh di kalangan mahasiswa psikologi yang namanya Sigmund Freud begitu ya. Itu. Terus kedua, untuk siapa? Untuk para pengajar, para pendidik, agar tahu gitu kan bahwasanya manusia itu punya potensi kayak begini-begini, sehingga dia bisa kelola potensi itu untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak didiknya. Juga buat para remaja dan pemuda nih, supaya dia bisa tepat menyalurkan potensi dirinya. Itu misalkan ingin kaya gitu kan, ingin marah atau tentang leadership, itu dibahas di situ gitu kan, bagaimana bisa memiliki leadership yang benar, yang tidak otoriter, nggak BLG ya, nggak belagu begitu, nggak nyombong ya. Juga di situ dibahas tentang masalah asobiah, fanatisme kelompok, yang itu kan sebetulnya penyakit tuh di masyarakat ya. Yang itu datang dari naluri mempertahankan diri yang nggak dikendalikan, sehingga akhirnya menjadi fanatisme kelompok atau golongan. Ini penting juga nih buat para remaja, pelajar, buat para pengambil keputusan ya, buat para pemimpin di masa, baik pemimpin itu pemimpin masjid, pemimpin organisasi, juga pemimpin negara, agar tahu bagaimana cara mengendalikan kepemimpinan menurut Islam. Nah juga buat para praktisi rumah tangga, suami istri maksudnya begitu ya. Kan dibahas itu tentang masalah ini cinta gitu kan. Bahwa ternyata kalau kita nggak bisa mengendalikan potensi cinta dalam rumah tangga, itu jadi bahaya juga ya. Di Amerika itu banyak terjadi kriminalitas, ternyata setelah diselidiki, ditelusuri, itu berawal dari broken home. Jadi banyak ibu yang kurang memberikan curahan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nyari kasih sayang keluar begitu kan. Atau yang karena kurang kasih sayang, akhirnya anak-anaknya itu cari pelampiasan, ya berbuat kriminal, tawuran yang remaja, sampai nanti tindak kejahatan yang lebih serius lagi. Jadi setelah diselidiki ternyata ini berbagai macam kejahatan ada di Amerika, salah satu pangkalnya adalah kurangnya kasih sayang dalam rumah tangga. Makanya padahal bukan cuma di Amerika doang, di Indonesia juga sama. Hanya karena data yang saya minta di Amerika gitu ya, kayak begitu. Nah, jadi di sini buat praktisi rumah tangga nih, buat para ibu, buat para bapak, para suami atau istri, ini penting juga mengenali potensi diri supaya bisa menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Oke Sobat Muda, nih kamu bisa dapatkan buku ini, kamu bisa kontak kita ke Media Islamnet. Nanti untuk apa yang bisa kamu kontak nanti akan ada di akhir acara insyaallah. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan coba ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Menjadi karanglah meski tidak mudah, sebab ia akan menahan sungat binar mentari yang garang. Sebab ia akan kukuh halangi deru ombak yang kuat menerpa tanpa kenal lelah. Melawan bayu yang keras mengembus dan menerpa dengan dingin yang coba membekukan. Sebab keteguhannya akan menahan hempas badai yang datang mengerus terus menerus. Ia akan kokohkan diri agar tak mudah hancur dan terbawa arus. Ia akan berdiri tegak berhari-hari, bertahun-tahun, berabad-abad tanpa rasa jemu dan bosan. Menjadi mutiara lah meski itu juga tak mudah, sebab ia berada di dasar samudra yang dalam. Sebab ia begitu sulit dijangkau oleh tangan-tangan manusia. Sebab ia begitu berharga, sebab ia begitu indah dipandang mata. Sebab ia tetap bersinar meski tenggelam di kubangan yang hitam. Pohonlah yang tinggi menjulang
meski itu tidak mudah. Sebab ia akan tatap tegar bara mentari yang terus menyala di setiap siangnya. Sebab ia akan meliuk halangi angin yang bertiup kasar. Ia akan terus menjejaki bumi hadapi gemuruh sang petir. Sebab ia hujamkan akar yang kuat untuk menopang, menahan gempita hujan yang coba merubuhkan, dan senantiasa berikan bebuan yang manis dan mengenyangkan. Sebab ia akan berikan tempat bernaung bagi burung-burung yang singgah di dahannya, lalu berikan tempat berlindung dengan rindang daun-daunnya. Menjadi pauslah meski itu juga tak mudah. Sebab dengan sedikit kecipaknya ia akan menggetarkan ujung samudra. Sebab besar tubuhnya akan menakutkan musuh yang coba mengganggu. Sebab sikap diamnya akan membuat tenang laut dan seisinya. Melatihlah meski tampak tak bermakna. Sebab ia akan tebar harum wangian tanpa meminta balasan. Ia begitu putih seolah tanpa cacat. Sebab ia tak takut hadapi angin dan hujan dengan mungil tubuhnya. Ia tak pernah iri melihat mawar yang segar mereka, dan tak pernah malu pada bunga matahari yang menjulang tinggi. Ia tak pernah dengki dan rendah diri pada keanggunan anggrek dan tulip yang berwarna-warni, dan tak gentar layu karena pahami hakikat hidupnya. Menjadi elanglah dengan segala kejantanannya, meski itu juga tak mudah. Sebab ia harus melayang tinggi menembus birunya langit, melanglang buana taklukkan medannya. Sebab ia harus melawan angin yang menerpa dari segala penjuru. Ia harus melangkah sejauh tanpa takut jatuh, menukik tajam mencengkram masa, dan kembali ke sarang dengan makanan di paruhnya bersama kepak sayap yang membentang gagah. Menjadi kupu-kupu lah meski itu juga tak mudah. Sebab ia harus melewati proses-proses sulit sebelum dirinya saat ini. Ia lalui semedi panjang tanpa rasa bosan, dan belajar lebih banyak berdiam untuk menunggu waktu yang tepat tentang keindahan. Sebab ia bersembunyi dan menahan diri dari segala yang menyenangkan, hingga tiba saat untuk keluar dan bagikan kebaikan. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Purwa Aryani dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang mencoba membedah nih buku Ustadz Iwan Januar yang terbaru, judulnya Ledakan Potensi Dirimu. Buku ini buku ini menjelaskan, menjabarkan panjang lebar mengenai potensi kehidupan manusia, atau bahasa tadi kata Ustadz Tokotul Hayawiyah, Ustadz ya? Insyaallah. Nah, di bab awal, kayaknya ini belum masuk bab awal nih, baru di pengantar, Ustadz ada satu judul yang membuat saya menarik nih, Ustadz. Judulnya Dahsyatnya Potensi Hidup Manusia. Bisa diceritakan, Ustadz? Ya, jadi banyak orang underestimate ya, suka merendahkan dirinya sendiri ya. Bukan rendah hati, nanti si bagus rendah diri alias inferior ya. Seperti kaum muslimin sekarang ya, yang serba barat minded dia. Pokoknya kalau dari barat pasti keren, pasti bagus itu kan, mau itu produk barang ataupun produk pemikiran. Ya contohnya kita sekarang tunduk pada demokrasi dan kapitalisme itu karena saking mindernya kepada bangsa barat. Padahal semua manusia itu punya potensi diri yang sama ya, punya akal yang sama. Akal kita sama akal orang bule sama aja, gitu-gitu juga begitu ya. Terus kita punya juga tadi ya, naluri beragama, punya juga naluri mempertahankan diri, punya naluri untuk mempertahankan keturunan, itu sama aja. Nah, kalau itu salah kelola atau tidak dikelola, nah yang muncul adalah nanti
kesengsaraan pada manusia. Jadi manusia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang optimal karena sumber daya yang ada pada dirinya tidak dia gunakan dengan tepat begitu. Atau kalaupun terjadi dia kelola dengan salah, yang terjadi malah nanti mudorot. Kalau orang terlalu mendewakan naluri mempertahankan diri, dia bisa jadi orang yang otoriter kalau jadi pemimpin. Dia curiga sama bawahan yang suka mengkritik, suka memberikan saran, dia curiga ingin menjatuhkan. Atau kalau dia jadi pengusaha, ya dia jadi pengusaha rakus begitu, nggak memperhatikan adanya kebutuhan yang lain. Bahwa juga selain ada orang butuh harta, juga butuh empati, penghormatan, kasih sayang dan lain sebagainya begitu. Ini kalau salah ngelolanya juga yang timbul nanti malah bahaya juga. Nah, makanya disinilah dahsyatnya potensi manusia itu, karena kalau dikelola dengan baik akan menjadi bangsa yang sangat unggul. Contohnya dulu bangsa-bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi SAW kan dipandang sebelah mata orang-orang Persia dan Romawi. Iya, nggak dianggap lah. Nggak dianggap ya, jangankan dijadikan ancaman, diakui juga enggak begitu ya. Dengannya tukang gembala kambing, paling tukang dagang. Tapi begitu Rasul datang membawa Islam, kemudian para sahabat itu mereka dibina ya, dikelola potensinya yang ada dengan Islam, akhirnya menjadi bangsa yang unggulan ya, sampai-sampai bisa mengalahkan Persia dan Romawi, mendobrak kekuasaan mereka dan menjatuhkan mereka dari singgasananya. Bahkan menguasai sepertiga dunia, Ustaz. Sepertiga dunia. Orang dulu gak nyangka kan ketika Rasul mengirim surat kepada Heraklius. Ya Heraklius kan juga lihat ini bangsa pengembala kambing. Raja Persia juga sama gitu, ketika menerima surat ya dia juga menghinakan ya. Mesir pun sama waktu itu. Nah, tapi ini bukti bahwa dari bangsa yang semula dipandang sebelah mata, di-underestimatkan, tapi begitu dikelola ya, dibina dengan Islam, sehingga potensinya itu meledak ya, jadi memercikan energi yang sangat besar dan menjadi bangsa yang unggul dalam segala bidang. Kalau kita lihat Barat itu kan unggul di belah materinya kan, teknologi berlimpah, juga kekayaan berlimpah, tapi miskin moral, miskin cinta dan kasih sayang, dan juga miskin agama. Banyak orang semuanya paling materi dong yang kaya gitu. Itu pun gak semua orang punya materi kan. Melalui Barat itu yang kaya, yang miskin juga miskin banget begitu. Nah, tapi kalau Islam bangkit ketika umat Islam dibina oleh Rasulullah SAW, itu para sahabat, itu mereka meledak potensinya di semua bidang maju. Agama jelas ya. Dalam masalah ini moral luar biasa kan, bagaimana pasukan Islam itu berperang saja punya etika, punya moral gitu ya, gak asal bunuh saja. Lalu dalam masalah ekonomi maju, karena dorong orang itu untuk mencari harta dengan cara yang halal. Teknologi juga wah ya. Wah, teknologinya wah gitu kan. Dalam masalah keluarga itu mereka orang-orang yang sangat perhatian pada keluarganya. Jadi ini karena berhasil dikelola potensinya itu oleh Rasulullah SAW, sehingga meledak menjadi energi yang sangat besar. Ya Ustaz, buku ini kan memang buku yang ya sifatnya kelihatan ya, lebih kalau saya pandang buku akademis gitu kan ya, lebih mirip ke arah sana Ustaz ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan kalau orang sudah membaca buku ini? Nah, sobat muda juga jangan takut, meskipun ini buku akademis, buku ditujukan pada para praktisi, tapi kamu tetap bisa baca. Apalagi kalau kamu sampai mengerti dan menjalankannya, insya Allah potensi diri kamu bisa meledak, bukan meledak hancur gitu ya kan Ustaz ya. Tapi bisa meledak, kamu bisa memaksimalkan semua potensi yang kamu miliki. Betul. Meskipun kamu memiliki kekurangan sana sini, tapi orang sudah tidak akan lagi melihat kekurangan kamu, tapi lebih pada melihat potensi yang berhasil kamu tonjolkan, potensi yang berhasil kamu ledakan tadi. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan gitu Ustaz? Kalau misalnya kita setelah baca buku ini tuh harusnya jadi seperti apa gitu? Yang kita harapkan ya, yang saya harapkan dari kalau orang baca buku ini, pertama dia semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di dalam dirimu sendiri itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah kamu tidak memperhatikannya? Sayyidina Ali pernah mengatakan ya, dalam satu kalimatnya yang sangat indah ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, dirinya pasti mengenal Tuhannya. Nah, kalau kita mengenal diri kita dengan baik ya, segala potensi yang ada, akal kita ya, dari mulai fisik itu dia fisiknya, akalnya, lalu kebutuhan fisiknya juga, kebutuhan nalurinya ya, maka dia harusnya menjadi orang yang semakin tunduk
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Itu yang pertama, bahwa harapan saya ketika orang membaca buku ini semakin dia pasrah, tunduk dan menerima segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Terus yang kedua, harapan saya agar dia bisa mengendalikan potensi dirinya dan meledakkan potensi diri ada secara positif meledaknya itu. Ya dia punya kebutuhan jasmani, ya dia penuhi memang sesuai dengan kadarnya. Enggak dia zolimi fisiknya gitu kan, nahan kayak orang mogok makan gitu kan ya. Nah, itu jelas haram ya. Atau orang yang gila kerja, workaholic, atau sholat tahajud holik ya. Sholat tahajud mulu gak pernah istirahat tidur, atau puasa holik gitu kan. Nah, ini juga berbahaya karena Allah itu memberikan porsi yang sesuai untuk manusia. Ya bagaimana ketika Abdullah bin Umar itu terlihat oleh Rasul letih, lesu ya, lelah, lalu Rasul menegur dengan mengatakan, inna alaika li jasadika hakun. Sesungguhnya pada badanmu ya wahai Abdullah bin Umar itu ada hak yang harus ditunaikan. Bahkan keluarga pun ada hak yang harus ditunaikan. Jadi ini supaya kita kenal dan bisa kita ledakan dengan positif. Jangan berlebihan dalam segala hal gitu. Itu lalu yang kebutuhan naluri itu bisa kita pahami dan kita ledakan juga secara positif. Misalkan bahwa kita ini tunduk pada Allah itu bukan berarti kita lemah. Justru kita ini akan berikhtiar dengan optimal ya. Sambil tidak lupa bersandar kepada Allah. Kalau berhasil tidak menjadi takabur, kalau gagal tidak akan putus asa karena tetap Allah akan memberikan balasan. Terus yang berikutnya bahwa buku ini juga saya harapkan bisa menepis berbagai macam pemikiran-pemikiran batil yang mungkin masuk ke dalam para pemikir kaum muslimin, terutama dalam masalah psikologi, dalam masalah filsafat ya. Seperti misalkan orang-orang ateis ya, mereka kan merasa benar dengan keyakinannya, padahal secara fakta dari ilmu pengetahuan modern terbukti di dalam otak manusia itu terdapat satu bagian yang selalu merespon hal-hal yang berbau dan bersifat religius. Itu nggak bisa diingkari oleh manusia. Betapa di Soviet yang sangat keras dan kejam terhadap orang-orang beragama, baik kepada kaum muslimin maupun agama yang lain, ternyata nggak bisa membunuh naluri beragama, tetap ada begitu. Cuman juga naluri beragama ini kalau tidak dibimbing oleh akal dan wahyu bisa jatuh kepada fantasi, kepada tahayul, bid'ah, pada khurafat. Maka dengan kita mengenali potensi diri ini, ya kita kenal juga pemahamannya menurut Islam, ini bisa menepis dan membuang berbagai macam pemikiran-pemikiran yang batil yang sudah lama masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Dan selanjutnya yang terakhir, ya kita bisa menjadi insan yang mengelola potensi diri ini sebaik-baiknya dan bisa memajukan diri kita dan umat Islam ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Nah, sobat muda, buku ini merupakan buku yang menjelaskan panjang lebar mengenai manusia dan potensi dirinya. Potensi diri yang ada pada diri manusia itu tergantung kamu bawanya, gitu kan, seperti sebuah alat gitu kan dalam diri kita, tergantung kita mau mengelolanya. Betul. Apakah itu bisa menyusahkan kita atau malah akan membuat kita berhasil, Ustaz. Betul. Nah, kamu patut sekali baca ini, kamu harus lihat, kamu harus baca, kamu harus jalani. Kalau bagi kamu yang ingin mendapatkan, hubungi kami di Media Islamnet. Nanti untuk nomor kontak atau alamat-alamat yang bisa kamu hubungi nanti akan ada di akhir acara. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Ustadz Iwan Januar yang diterbitkan oleh Mandania Prima. Judulnya Ledakan Potensi Dirimu. Kalau boleh tahu Ustadz, harganya berapa Ustadz? Ini harga di toko Rp45.000 saja. Rp45.000 saja kamu bisa mendapatkan informasi yang bisa merubah hidup kamu. Amin. Amin. Insya Allah merubah hidup kamu agar lebih sesuai dengan syariat Islam. Oke sobat muda, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan pembahasan ataupun masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Pokoknya kamu segera saja kirimkan surat ke kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang Voice of Islam dan informasi-informasi keislaman lainnya, kamu bisa dapatkan melalui tablet jejak yang tersedia di kota-kota kamu. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga nih pada sobat-sobat muda yang sudah mendengarkan acara ini. Tetap
sampaikan apa yang kamu dengar, sampaikan kepada teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda bagi kamu dan menjadi sumbangsih kamu untuk memajukan Islam, untuk menyebarkan Islam di muka bumi ini. Dan jangan lupa besok Voice of Islam akan tetap hadir kembali pada waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel, lu ngapain senyum-senyum gitu? Ya, gue lagi seneng aja. Bagi-bagi dong senengnya. Ih, barusan tuh gue buka gaulislam.com. Walah, lu udah nggak lola lagi ya? Ya enggak lah, peningkatan dong friend. Masa dari dulu mainnya cuma SMS-SMS-an, sekarang gue udah bisa internetan. Nah terus yang bikin lu seneng apaan? Sekarang tuh di gaulislam.com ada konsultasi anak muda. Nah, yang bikin gue seneng banget, banyak masalah yang selama ini gue pendem dijawab sama narasumber-narasumber Voice of Islam. Emang masalah lu tuh apaan sih? Ih, rahasia dong. Tapi kan kalau sudah ditanyakan di gaulislam.com, jadi nggak rahasia lagi dong. Ya, gue kan pakai nama samaran. Iya, nama samaran lu tuh siapa? Ih, rahasia dong. Gaulislam.com makin lengkap aja. Ada konsultasi anak muda, konsultasi keluarga, editorial Voice of Islam, agenda roadshow, cara menghubungi narasumber, dan toko buku Islam online. Kunjungi gaulislam.com dan dapatkan berbagai kemanfaatannya. Mel, kalau biro jodoh ada nggak di gaulislam.com? Ih, rahasia dong. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.